Beliau mahasiswa dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, atau biasanya disingkat IMSIU oleh ini ya kawan-kawan yang ada di sini. Serta yang kami hormati seluruh peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada webinar yang penuh manfaat ini, yaitu webinar pendaftaran Imam Muhammad bin Saud Islamic University atau IMSIU. Kampus ini merupakan salah satu tujuan utama pelajar internasional termasuk Indonesia ya seperti yang dijelaskan di video profil tadi. Biasanya pelajar internasional ini menimba ilmu syar'i dan bahasa Arab biasanya, meskipun beberapa ada yang tadi ada beberapa fakultas sains dan teknologi ya beberapa. Dan ini langsung di ibu kota Arab Saudi ya, eh, Riyadh, di ibu kota Riyadh. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Galih Prakoso, saya sendiri mahasiswa di King South University, sekarang sedang studi di tingkat doktoral di bidang teknik industri. Jadi saya di ini ya non di Rosat Islamiyah. Jadi saya di sini bukan Ustadz. Yang Ustadz nanti Ustadz Abdul Jalil yang beliau belajar ya di IMSIU. Akan memandu jalannya acara ini sebagai host. Lalu kemudian sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan untuk kelancaran acara. Yang pertama, selama pemaparan materi oleh narasumber Ustadz Abdul Jalil Mustafa, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon atau di mute ya untuk menjaga kondusivitas. Kondusivitas. Kemudian jika ada pertanyaan, nanti silahkan diketik saja. Jika pas waktu ternyata biar tidak lupa, itu nanti silahkan nanti diketik di kolom chat. Lalu nanti ketika pada sesi tanya jawab akan kami bahas, sekaligus nanti akan kami buka sesi untuk open mic ya. Nanti silahkan nanti apa raise hand, gunakan tombol raise hand dan nanti akan kami minta untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Kemudian dimohon untuk seluruh peserta webinar ini mengganti nama di Zoom sesuai dengan nama asli agar mudah kami ini ya untuk memanggil ya, untuk berinteraksi dengan rekan-rekan semua di webinar ini. Selanjutnya, karena seperti yang disampaikan bahwa Ustadz Mujahid Hasibuan hari ini berhalangan hadir, akan saya berikan pengantar sedikit ya sebelum masuk ke materi utama mengenai proses pendaftaran ke kampus-kampus di Arab Saudi. Jadi pemerintah Arab Saudi saat ini menyediakan portal resmi bernama Study in Saudi yang dapat diakses melalui studyinsaudi.moe.gov.sa. Ya, sekali lagi studyinsaudi.moe.gov.sa. Ya, jadi portal ini dirancang untuk memudahkan mahasiswa dari seluruh dunia untuk melamar ke banyak universitas melalui satu akun. Jadi sebenarnya di Study in Saudi ini bisa kita melamar ke lebih dari satu universitas. Di situ banyak listnya ya kalau teman-teman itu melihat. Kemudian di situ juga tertera semua syarat pendaftaran dan beasiswanya. Ada yang berbayar, ada yang full. Jadi pastikan kalau ingin yang fully funded itu memang yang cost-nya itu nol ya. Jangan sampai mendaftar yang ada di situ tertulis cost-nya. Lalu kemudian upload dokumennya juga terpusat. Jadi dengan satu kali upload dokumen kita melengkapi semuanya, kita bisa mendaftar ke seluruh universitas yang ada di Saudi. Beberapa, tidak semua tapi mayoritas, hampir banyak ya yang ikut platform ini. Lalu kita juga dapat memantau perkembangan status seleksi kita di Sadin Saudi ini. Oke, dan juga salah satu universitas yang sangat diminati, terutama oleh mahasiswa, calon mahasiswa dari Indonesia adalah Imam Muhammad bin Saud University, Islamic University atau disingkat IMSIU, karena rata-rata teman-teman yang kuliah di sini ini ya ada di Rosat Islamiyah. Ya, jadi sangat menarik ya, yang menjadi fokus webinar utama kita pada hari ini. Langsung saja, mari kita simak pemaparan dari narasumber kita, Ustadz Abdul Jalil Mustafa. Sedikit saya bacakan mengenai CV beliau. Sudah bergabung Ustadz Abdul Jalil? Cek. Ahlan, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oke, jadi ini ya, ini Ustadz Abdul Jalil Mustafa. Beliau
asal dari Grobogan, Jawa Tengah. Sebelumnya eh, menuntut ilmu di pesantren Al Hunafa Bekasi, kemudian lanjut di pesantren Islam Al Irsyad Tengaran di Kabupaten Semarang, lalu kemudian melanjutkan kuliah di Lipia Surabaya, kelas bahasa ya Iqdat Lughawi, kemudian menuntut syariah, ilmu syariah di Masjid Nabawi, dan sekarang saat ini lanjut untuk kuliah syariah di Imam Muhammad bin Saud Islamic University. Beliau nanti akan menjelaskan beberapa gambaran umum tentang IMSIU, alur dan tips-tips pendaftaran, dan juga sharing mungkin ya Ustadz nanti pengalaman pribadi selama belajar di Insya Allah, insya Allah. IMSIU. Oke, kepada Ustadz Abdul Jalil kami persilahkan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih Ustadz Galih sudah menyediakan wadah buat kita sharing bersama. Semoga Allah memberkahi usaha kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami di pertemuan untuk membahas tentang panduan mendaftar kuliah di ibu kota Arab Saudi yaitu di Riyadh. Baik, saya sambil share screen. Bismillah. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang IMSIU, Imam Muhammad bin Saud University di Riyadh. Jamiatul Imam atau Imam Muhammad bin Saud ini logonya insya Allah tidak apa namanya tidak asing di sebagian atau banyak dari kita. Kenapa? Karena logo ini sendiri sudah dikenal lama di Indonesia. Jamiatul Imam ini kita dikenal di Indonesia dengan nama Lipia. Lipia itu di Indonesia sekarang ada empat, yaitu Lipia Jakarta, Lipia Surabaya, Lipia Riyadh, dan Lipia Aceh. Nah, untuk Jamiatul Imam sendiri termasuk jamiah tertua di Saudi, memiliki fakultas yang merupakan fakultas favorit, yaitu fakultas syariah. Kenapa saya bilang fakultas favorit? Karena di kuliah syariah sendiri, kalau dibandingkan dengan fakultas lain, itu memiliki jumlah rombel yang terbanyak. Untuk perangkatan sendiri paling minimal ada 10 kelas. Ada 10 kelas. Dan tercatat ulama Indonesia dan ulama Saudi secara khususnya itu banyak yang merupakan alumni Jamiatul Imam. Seperti Dr. Soleh Al-Fauzan, Syekh Soleh Al-Fauzan, sama Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, serta Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi. Kalau di Indonesia ada yang namanya Ustadz Ibnu Hibban, Mudir Pesantren Abu Hurairah Lombok, sama Ustadz Irwandi. Mereka semua adalah beberapa alumni yang dulu sempat menamatkan pendidikannya di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Riyadh. Jamiatul Imam berada di Riyadh, ibu kota Saudi. Walaupun banyak info simpang siur tentang Riyadh, ya namanya juga ibu kota suatu negara, tidak lepas namanya metropolitan. Tapi walaupun seperti itu, walaupun berada di ibu kota, lingkungan yang berada di Jamiatul Imam itu sangatlah kondusif. Di sini tersedia sakan atau asrama, gratis asramanya, dan alhamdulillah luas dan nyaman untuk bisa kita terima selama kita kuliah di Jamiatul Imam. Baik. Untuk jalur beasiswa Imam Muhammad University. Uh, Jamiatul Imam sendiri sekarang untuk penerimaannya tergabung di website Studi in Saudi. Jadi untuk mendaftar Jamiatul Imam itu tidak ada tempat lain. Jadi nggak ada mukobalah, nggak ada website khusus
khusus kampus untuk mendaftar di sini. Jadi semua pendaftaran itu lewat di studi in Saudi. Baik, kita masuk ke pemaparan tentang cara pendaftaran di Jamiatul Imam. Untuk masuk Jamiatul Imam sendiri, zaman dahulu kala, sebelum tahun-tahun ini, itu sangat susah untuk masuk Jamiatul Imam. Kenapa? Karena masuk Jamiatul Imam itu zaman dahulu tuh nggak semua orang bisa, sangat terbatas. Alasannya khusus orang Indonesia karena di Indonesia sudah ada Lipia yang notabene Lipia sendiri itu adalah cabang dari Jamiatul Imam. Kemarin waktu saya sempat ngobrol sama Imadah Qubur Tahjil, saya tanya, Ustadz, kenapa tulab di Indonesia kok sangat sedikit kalau dibandingkan dengan tulab minah atau mahasiswa beasiswa dari negara lain? Jawaban mereka sangat simpel. Ya, karena di Indonesia kami sendiri sudah membuka 4 cabang. Udah ada 4 cabang, jadi kami anggap itu cukup. Tapi setelah kami ngobrol, kami lobby, alhamdulillah, eh, insya Allah kata beliau akan dimulai diperbanyak lagi. Dengan buktinya sebelum COVID ya, sebelum COVID itu paling setiap tahun cuma ada 1 atau 2 orang yang masuk Jamiatul Imam. Namun setelah COVID ini alhamdulillah jumlah kami sekarang di sini ada 40 orang. Yang menandakan bahwasannya masuk Jamiatul Imam sekarang bukanlah hal yang mustahil. Kalau zaman dahulu orang pesimis untuk bisa meraih beasiswa di Jamiatul Imam itu wajar karena memang untuk masuk Jamiatul Imam sendiri itu sangat susah, sangat susah. Nah, sekarang alhamdulillah sudah terpusat di apa namanya di studi in Saudi, jadi kita insya Allah peluang untuk bisa masuk Jamiatul Imam semakin besar. Taib. Untuk mendaftar di studi in Saudi, saya sangat menyarankan atau mewajibkan semua pendaftar untuk menggunakan laptop atau PC. Kenapa? Karena saya sendiri pernah mengalami ya apa ya trauma lah istilahnya. Saya waktu itu pernah mendaftar di studi in Saudi pakai HP. Tapi qadarullah karena HP kan eh, layarnya kecil dan sinyalnya dan kekuatan mesinnya tuh nggak sekuat PC. Jadi qadarullah waktu sedang pendaftaran dan sedang waktu itu kan ada namanya ujian tahdid mustawa lewat studi Saudi untuk apa namanya untuk mengetahui level bahasa kita. Ketika sedang ujian masuk itu, ujian lewat studi Saudi itu, tiba-tiba aja karena saya lewat HP kan, itu error websitenya. Tidak tahu kenapa. Akhirnya waktu pendaftaran kali itu, saya qadarullah tertolak. Jadi untuk itu, karena saya sendiri punya pengalaman pahit, mendaftar pakai HP, jadi saya sangat sarankan untuk mendaftarnya itu pakai laptop atau PC. Ustadz, saya nggak punya PC, nggak punya laptop. Zaman sekarang, alhamdulillah kan Allah memberikan kemudahan di Indonesia, ada banyak warnet, bisa daftar lewat warnet. Saya sendiri waktu itu mendaftar karena saya sendiri nggak punya laptop nih waktu itu. Saya daftar lewat warnet. Alhamdulillah yang daftar lewat warnet itu saya diterima. Atau bisa pinjam laptop atau PC-nya sekolahan atau Pak Lurah misal kalau misalnya kita tinggal di kampung, insya Allah Pak Lurah kan punya PC itu dipinjam. Bilang kalau kita butuh untuk mendaftar di Saudi. Tapi berikutnya untuk berkas. Berkas tahun ini alhamdulillah kita lihat di studi Saudi itu mempermudah semua orang untuk bisa mendaftar karena berkas yang dibutuhkan berkas wajibnya itu sangatlah sedikit yaitu pas foto, paspor sama ijazah beserta terjemahannya. Foto insya Allah semua orang punya. Paspor, paspor tinggal kita bikin. Untuk membuat paspor, untuk membuat paspor bisa datang ke kantor imigrasi di karisidenan masing-masing dan ketika ditanya kebutuhannya buat apa, silahkan bilang ke petugasnya untuk mendaftar kuliah di Saudi. Insya Allah nanti dipermudah. Kalau misalnya untuk jaga-jaga beberapa kantor imigrasi itu meminta surat rekomendasi. Jadi bagi yang masih muda, masih baru aja lulus SMA, mau mendaftar, silahkan minta minta surat rekomendasi dari sekolahan untuk membuat paspor agar nanti ketika kalian sampai imigrasi itu tidak ditolak begitu karena beberapa kantor imigrasi itu sangat ketat.
Terus kemudian adalah ijazah. Nah, ijazah ini sangat penting karena ya dokumen yang menyatakan kalau kita sudah tamat sekolah SMA kan ijazah itu. Jadi ijazah itu harus dimiliki sebelum mendaftar. Kemudian ketika ijazahnya itu masih berbahasa Indonesia, silahkan diterjemahkan dulu ke penerjemah tersumpah. Harus penerjemah tersumpah. Tidak boleh diterjemahkan sendiri dengan tulisan sendiri walaupun udah bisa bahasa Arab. Karena di situ kita nggak punya tausik, nggak punya kekuatan hukum. Jadi harus lewat penerjemah tersumpah agar dokumen kita ini dianggap sebagai dokumen terjemahannya ya, sebagai dokumen resmi. Tapi kalau misalnya ijazahnya sudah berbahasa Arab, semisal saya dulu pakai ijazah dari pesantren Islam Al Irsyad, di situ alhamdulillah sudah ada dua jenis ijazah, ijazah pakai bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, saya pakai yang bahasa Arab itu alhamdulillah lolos. Jadi kalau ijazahnya sudah berbahasa Arab tidak perlu diterjemahkan. Kemudian untuk berkas tambahannya disarankan, ini maksudnya bukan berkas wajib, ada transkrip nilai plus terjemahannya. Transkrip nilai adalah nilai yang ada di belakang ijazah. Jadi jangan kalian fotokopi atau kalian foto rapor satu persatu terus kalian kumpulkan, enggak, bukan itu yang diminta. Yang diminta adalah transkrip nilai dari ijazah. Terus kemudian adalah SKCK, SKCK ma'ruf ya. SKCK ini cukup dari SKCK paling bawah pun bisa Pak, dari kecamatan. Nah, untuk mendaftar SKCK, sering banget kasus orang daftar SKCK nggak dibolehin sama petugasnya, atau tertulis tidak untuk mendaftar di luar negeri, atau tidak untuk kuliah di luar negeri. Jadi ketika daftar SKCK, bilang ke petugasnya, butuh SKCK untuk mendaftar kuliah. Udah, stop. Tidak usah bilang kalau mau keluar negeri gitu, biar nggak ada tertulis tidak untuk keluar negeri gitu. Jadi cukup bilang mau bikin SKCK aja. Kemudian surat dokter ini bisa dari puskesmas atau klinik beserta terjemahannya nanti diterjemahkan sama ke penerjemah tersumpah. Kemudian rekomendasi, rekomendasi itu atau bahasa yang biasa kita kenal namanya tazkiyah. Rekomendasi itu bisa didapat dari pertama dari sekolah, yang kedua dari tokoh, yang ketiga dari instansi keagamaan di Indonesia, misal dari MUI kayak gitu bisa. Jadi dari siapa aja rekomendasi itu bisa. Jadi eh, rekomendasi itu sebenarnya di sini nggak wajib, cuma menurut saya sangat penting. Karena rekomendasi itu terkadang memiliki kekuatan goib atau kekuatan tersendiri yang itu tidak bisa digantikan dengan berkas lainnya. Begitu. Kemudian CV. CV nanti saya tunjukkan ada contohnya dari PPMI. Nah, nanti bisa di-download di Telegramnya, Telegram PPMI ada botnya sekarang. Nanti di situ ada CV, apa namanya, contoh CV yang bisa kita gunakan untuk mendaftar kuliah di Saudi. Kalau Ustaz Anda nggak punya CV, CV itu bukan apa namanya, bukan berkas wajib. Jadi mau dibikin alhamdulillah, kalau nggak dibikin juga insya Allah nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di situ ada berkas tambahan lagi, berkas tambahan untuk daftar S2, tes potensi akademik, sama berkas-berkas lainnya, misal piagam penghargaan, sertifikat, dan berkas-berkas lainnya. Nanti saya tunjukkan contoh-contohnya. Taib. Untuk mendaftar studi di Saudi, karena pendaftaran itu lumayan panjang, jadi agar nanti tidak bingung, tidak apa namanya, tidak tercecer berkasnya, silahkan semua di rename, dirubah namanya sesuai nama berkas masing-masing. Misal foto, dikasih nama foto, paspor, dikasih nama paspor. Ini sudah ada panduan dari PPMI, silahkan diikuti, diurutkan sesuai dengan kebutuhan berkas yang akan digunakan untuk mendaftar. Nah, di sini ada instruksi untuk ngikutin guidebook. Ini saya jelaskan secara singkat saja ya, karena apa namanya, untuk memahami guidebook ini secara mendalam, ini harus dibaca pelan-pelan, harus dibaca pelan-pelan dan berulang kali. Pelan-pelan sama berulang kali. Karena apalagi yang bahasa Arabnya itu belum lancar, maka perlu pembimbing untuk mendaftar di studi in Saudi. Namun sangat tidak disarankan untuk memakai jasa pendaftaran atau membayar orang untuk mendaftarkan berkas kita di studi in Saudi, karena tidak ada jaminan
siapapun yang mendaftarkan itu akan mendapatkan penerimaan. Jadi mending kita usaha sendiri untuk bisa mendaftar dengan usaha kita sendiri. Begitu. Yang pertama kita harus bikin akun dulu. Bikin akun, silahkan dibuka nanti di websitenya, alamat websitenya studentsaudi.moe.gov.sa. Kemudian kita masuk ke tasjil dukul atau masuk login. Bahasa kitanya login. Lalu kita bikin akun baru, Insa Hisab Jadid. Insya Hisab Jadid ini buat akun baru. Berikutnya, nah di sini ada tiga pilihan. Nanti akan ada pilihan yaitu Hawiyah Watoniyah, Hawiyah Mukim sama Ukhro. Kita pilih yang Ukhro karena kita bukan orang Saudi. Karena kalau Hawiyah Watoniyah itu artinya orang warga negara Saudi. Hawiyah Mukim itu orang yang punya iqomah atau punya KTP Saudi sementara. Yang kemudian Ukhro. Ukhro itu orang untuk orang luar Saudi yang mau mendaftar pakai paspor. Jadi jangan salah pemilihan akunnya. Lalu kita isi keterangan di sini, isi email, isi isi negara, jinsiah di negara, sama masukkan Romzus Siri. Romzus Siri itu apa namanya kode rahasia di websitenya. Lalu klik At-Tali berikutnya. Nah, di sini silahkan diisi nama, diisi apa namanya, diisi bayanat saksiahnya, biodata diri. Namanya itu disesuaikan dengan paspor, nama bahasa Indonesianya ya. Nama bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya itu disesuaikan dengan nama paspor. Terus kalau nama terjemahan bahasa Arabnya disesuaikan dengan nama yang ada di ijazah, di ijazah. Kalau misalnya ijazah bahasa Indonesia berarti ikut nama yang tersesuai di terjemahan ijazah di bahasa Arabnya yang udah diterjemahkan sama apa namanya sama penerjemah tersumpah. Nah, Ustadz nama saya cuma satu suku kata. Nah, kalau namanya cuma satu kata atau dua kata, di sana ada empat kolom. Berarti kolom berikutnya diisi dengan nama ayah sama nama kakek. Misal namanya di sini ada Muhammad, Ahmad, namanya cuma dua. Dia punya kakek namanya Muhammad lagi. Dia punya kakek buyut atau nama marga namanya Assegaf. Dan di sini Muhammad, Ahmad, Muhammad Assegaf gitu. Kemudian dipilih apa namanya laki-laki atau perempuan, zakar atau unsa, terus apa namanya dipilih tanggal lahir, terus nomor HP. Nomor HP-nya ini udah sediakan formatnya 00628 terus dilanjutkan. Ayo klik Atali. Kemudian setelah itu klik bagian ini, balik elektroni. Balik elektroni itu artinya email. Nanti akan muncul risalah atau muncul apa namanya pesan baru di email. Di sini ada kode sandi yang harus dimasukkan ke website. Silahkan di copy paste, dimasukkan, habis itu submit. Nah, ketika sudah, maka selamat akun kita sudah jadi. Nah, ini set password link. Terus habis itu masuk ke email lagi untuk lihat paspor, untuk membuat password. Silahkan dibuat passwordnya, password yang kuat dan jangan lupa disimpan kata sandinya. Kata sandi sama sama rokom tahjil nanti harus disimpan. Oke, kemudian setelah berhasil untuk membuat akun di Studin Saudi, kita bisa login, login tasjil dukul. Nah, di situ ada tasjil dukul untuk login, takdim dirosah. Nah, silahkan tasjil dukul. Nah, sini malafi. Ini kita masuk, setelah masuk di apa namanya, masuk di websitenya untuk tasjil dukul, nanti di sini kita diarahkan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk mendaftar. Nah, nanti silahkan dibaca pelan-pelan, diulang lagi pelan-pelan ini guidebooknya, jangan sampai ada satu bagian pun yang terlewat. Ini step pertama, ini bayanat syakhsiyah, ini data diri, kita upload foto dulu di sini. Di bagian sini kita upload foto, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, tips dari PPMI adalah mengupload berkas dulu, baru mengisi data diri.
mengisi data yang diketik. Jadi upload berkas dulu, setelah diupload baru diisi pelan-pelan. Jadi untuk menghindari error gara-gara upload. Setelah kita upload, nah kita pilih apa namanya, kita isi data diri yang diperlukan. Bayangan saksiyah, pertama jinsiyah itu kewarganegaraan, pilih Indonesia. Maka nul milad, maka nul milad, maka nul milad itu kabupaten, bukan kabupaten, kota, kota kita dilahirkan. Di situ nanti silahkan dipilih sesuai dengan yang ada di paspor. Negara domisili, sekarang kalian tinggal di mana. Terus halah istimaiyah, itu status kalian sekarang, lajang atau sudah menikah. Nah, karena ini akan mempengaruhi sih sebenarnya, karena ada beberapa kampus itu tidak menerima bukan tidak menerima, sedikit menerima tulab yang sudah mutazawid, kecuali untuk yang S2 atau S3. Untuk S1 kebanyakan yang diterima itu adalah orang yang lajang. Silakan di scroll ke bawah. Nah, di sini seperti tadi diisi bayanat Jawazus Safar. Namanya sesuai dengan paspor. Jangan ada yang salah satu huruf pun. Harus sesuai dengan huruf yang ada di paspor. Misal Muhammad, Muhammad M, U, H, M, M. Nah, dipastikan hurufnya harus sama. Jangan sampai hurufnya itu berbeda. Jumlah hurufnya harus sama. Di sini ada apa namanya? Maka nul isdar Jawazus Safar. Tempat tempat terbitnya paspor itu harus sesuai dengan yang ada di paspor. Kita lihat di paspornya, kalau diterbitkan di Indonesia silahkan pilih Indonesia. Karena beberapa ada yang paspornya itu diterbitkan misal di Saudi, atau paspornya diterbitkan di negara Oman atau di Yaman, tapi milihnya di Indonesia. Nah, itu nanti akan nggak connect sama data nasionalnya. Jadi harus sesuai dengan yang ada di paspor. Kita lanjut ke bayanat berikutnya. Ini adalah apa namanya, alamat kita, ditulis sesuai yang ada di paspor atau yang ada di ijazah. Di situ kan sudah ada tuh yang diterjemahkan sama penerjemah tersumpah, diikutin cara penulisannya. Misal Jawa Al-Ghorbiyah, tulisannya harus sama seperti itu. Jawa Al-Ghorbiyah. Atau kalau misalnya nggak bisa nulis bagaimana bahasa Arabnya, silahkan tanya ke teman-teman atau ke ustadz yang bisa menerjemahkan nama daerah kita dengan bahasa Arab. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh ya. Bisa aja ditulis pakai bahasa Indonesia. Cuma biar biar lebih seragam, jadi terus pakai bahasa Arab semua, tulisan Arab semua. Terus kemudian ini di bawahnya ada apa namanya, detail kontak kita. Apakah kita punya Facebook, ataukah punya Twitter, ataukah punya akun-akun lainnya. Kalau punya silahkan ditulis alamat alamat website atau akun masing-masing. Kalau nggak punya ada pilihan la yujad seperti itu. Nah, tips di sini ketika kita menyertakan menyertakan akun kita, usahakan akunnya itu akun yang bagus. Dalam artian apa? Jangan sampai akun-akun itu yang kita daftarkan waktu pendaftaran itu di situ ada postingan-postingan yang nyeleneh. Misal postingan-postingan apa namanya, lagi maksiat atau lagi main game atau lagi berpacaran kayak gitu, jangan sampai ada di akun yang kita daftarkan itu ada hal-hal seperti itu. Karena ya masuk akal lah kalau akun yang ketika dicek akunnya seperti itu terus nggak diterima, ya jangan salahkan kecuali diri sendiri seperti itu. Terus jangan juga akun yang memposting tentang isu-isu yang sensitif, misal tentang menjelek-jelekkan negara Saudi atau negara Timur Tengah, atau mengadu domba antar negara, isu-isu perang segala macam, itu dihindari. Jadi jangan sampai merepost atau memposting hal seperti itu, lalu akunnya itu didaftarkan untuk mengisi pendaftaran di Saudi, karena itu akan memperkecil apa peluang untuk diterima. Jadi kalau misalnya mau ngasih akun ya kasih akun yang bagus. Kalau misalnya nggak mau ya udah dipilih aja tidak punya akun seperti itu. Tapi kalau misalnya akunnya itu akun yang bagus, misal punya subscriber banyak, subscribersnya itu akunnya tentang misal akun tentang dakwah kayak gitu, atau tentang tentang pendidikan, tentang sosial. Nah, itu insya Allah akan memperkuat juga untuk bisa diterima. Jadi silahkan untuk dilampirkan ketika memiliki akun bagus.
Nah, kemudian ini bayanat alitisol wa tawasul, ini detail kontak kita. Detail kontaknya ini dilengkapi semuanya. Nah, di sini ada tulisan di bawah, apakah Anda adalah sebagai pegawai negara. Pegawai negara masuk PNS. Kalau kita PNS ya silahkan ditulis iya, kalau misalnya enggak ya tulis enggak. Terus di sini, nah sini nih, sababur rogbah fid dirasah. Ini kita harus menulis keinginan kita. Kita kenapa sih mengajukan pendaftaran di Saudi? Ini silahkan kalian nulis atau curhat atau menulis sebagus mungkin alasan kalian kenapa kalian pengen belajar di Saudi. Siapa tahu di kolom ini menjadikan kalian bisa diterima di sini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini eh, apa namanya bayanat iqamah apa nih? As-sabiqah. Apakah kalian punya iqamah? Iqamah itu KTP sementara. Kalau kalian pernah tinggal di Saudi, pilih iya. Kalau enggak ya ditulis saja enggak. Terus kemudian detail wali. Detail wali itu bisa siapa aja. Bisa wali kita, orang tua, paman gitu bisa. Kalau saya sendiri dulu saya tulis paman karena paman saya waktu itu tinggal di Saudi. Jadi saya tulis walinya paman gitu. Jadi ini bisa siapa aja. Silahkan ditulis bayanat wali. Kemudian di sini ada penghasilan tahunan. Penghasilan tahunannya sesuaikan dengan kemudian ini bagian yang sangat penting. Upload berkas. Upload berkasnya jangan sampai salah. Jadi ketika kolom yang harusnya tidak boleh diisi atau diisi syahadah lainnya seperti itu. Jadi harus sesuai dengan kolom yang diminta seperti itu. Yang pertama ini adalah bayat muahalat al ijazah negara atau ijazah pesantren. Kemudian itu pendidikan sebelumnya kita tuh di jenjang apa? Di jenjang apa? Jenjang paling bawahnya adalah sanawi. Sanawi artinya itu adalah SMA, bukan MTS ya. Bukan bukan apa namanya? Bukan SMP. Sanawi itu maksudnya SMA. Jadi silahkan ditulis SMA, habis itu makan husul alal mu'ahal nanti silahkan dipilih sesuai dengan ijazah masing-masing. Seperti itu. Kita scroll ke bawah untuk upload. Yang pertama, ini sudah ada panduannya. Pertama adalah upload ijazah, terus terjemahannya. Nah, kalau misalnya ijazah sudah berbahasa Arab, maka kolom ijazah terjemahan silahkan diisi ijazah asli yang udah berbahasa Arab. Transkrip nilai juga seperti itu. Kalau transkrip nilainya sudah berbahasa Arab, maka silahkan diisi apa namanya? Diisi pakai transkrip nilai yang asli. Nah, ini apa namanya? Idhofatul Mu'ahal, bayanat tentang SMA kita. SMA kita dulu apa aja? Jenisnya SMA negeri atau SMA swasta atau terakreditasi. Silahkan diisi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Terus di sini ada mu'addal. Mu'addal itu rata-rata nilai. Rata-rata nilai yang ada di transkrip nilai ijazah. Silahkan dipilih mumtaz, wala jayyid jiddan. Nah, jayyid jiddan itu 90 ke atas. Kalau 90 80 sampai 90 itu jayidan. Terus 80 ke bawah itu jayid, makbul, ukhro. Jadi kalau nilainya 90 ke atas, alhamdulillah bisa milih nanti yang tulisan mumtaz. Lalu scroll ke bawah, kita submit, idhofah, kita submit. Nah, ini untuk pendaftar S2 sama S3. Kita skip saja. Nah, di sini ada kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa itu harus diisi ya. Pertama, apa namanya isi bahasa kita dulu bahasa Indonesia. Di sini ada tulisan apakah bahasanya bahasa ibu, tulis naam, pilih pilihan yang naam. Habis itu, kalau misalnya punya sertifikat kemampuan bahasa, silahkan dilampirkan. Silahkan dilampirkan. Kalau misalnya kita
punya misal kan tadi udah milih yang bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa bahasa Arab misal, ditulis bahasa Arabnya, tulis pilihan bahasa Arab, terus apa namanya dilampirkan syahadah bahasa, misal TOEFL atau syahadah Ma'had Lugha kalau misal pernah masuk pesantren yang khusus bahasa Arab kayak gitu, itu bisa membantu untuk bisa apa namanya untuk bisa diterima di Saudi. Di sini ada pilihannya ya. Misal kita milih bahasa Inggris. Bahasa Inggris apakah itu bahasa ibu? Kalau misalnya enggak, pilih la. Habis itu level kemampuan bahasa ada mubtadi, mutawasid, sama mutaqaddim. Silakan dipilih dengan kemampuan masing-masing, terus diupload sertifikatnya. Nah, ini habis itu kita setelah submit, nanti masuk ke halaman untuk upload berkas tambahan. Berkas tambahan ini silahkan disiapkan. Pokoknya semua berkas harus siap dulu sebelum pendaftaran. Disiapkan semuanya. Pertama SKCK, diupload Amniah itu SKCK. Terus yang kedua terjemahan SKCK, Syahadah Khulu Minas Sawabiq bil Arabiyah. Terus kemudian yang bawahnya lagi takrir tibbi, itu surat dokter atau surat sehat. Terus takrir tipi bilughah Arabiyah itu terjemahannya, terjemahan surat sehat. Terus kemudian bawahnya tazkiyah atau surat rekomendasi. Bawahnya lagi sirah dzatiyah, CV kita. Terus yang bawah lagi ikhtiar kifayat al-ma'rifiyah, kemampuan akademik. Terus kemudian bawahnya lagi ini berkas ukhro. Berkas ukhro ini silahkan diisi semua piagam atau penghargaan, sertifikat penghargaan yang pernah kalian dapat. Misal pernah ikut lomba tahfidz internasional, silahkan di apa namanya dilampirkan entah sebagai pemenang atau sebagai peserta atau syahadah-syahadah lainnya seperti syahadah ketika mengikuti daurah, syahadah hafalan Al-Qur'an, syahadah hafalan mutun, syahadah sanad, semua silahkan di apa namanya di upload di sini di kolom upload berkas lainnya. Nah, ini apa namanya setelah lengkap, nah ini akan kita klik takdim alal baromij, kita klik. Setelah itu kita masuk ke pemilihan kampus yang akan kita tuju. Di sini kita masuk takdim bitul abid dirasa al-an, itu maksudnya kita pengen mendaftar sekarang kan tadi sudah kita masukkan semua data kita. Kita apa namanya kita pilih jenjang yang akan kita daftarkan diri di situ. Kita pilih ta'ahud dulu, ta'ahudnya kita klik. Habis itu bayanatut tolab kita klik juga. Tolabud dirasah liman huwa kharijus Saudiyah, artinya kita mendaftar sebagai orang non Saudi. Nah, lalu kita pilih jenjang yang akan kita tuju. Kalau kita mau masuk S1, maka kita pilih yang diploma itu S1. Bakalorius, maaf. Kita kita apa namanya? Kita daftar yang bakalorius. Kalau masuk S2 berarti magister. Nah, silakan kita pilih. Lalu bayanat rogobatnya kita pilih. Nah, di sini adalah pemilihan universitas yang akan kita inginkan. Nah, di sini kita bisa milih 3 kampus. Silahkan dipilih kampus yang diinginkan. Yang saya rekomendasikan pertama Jamiatul Imam, yaitu kampus saya sendiri. Karena Alhamdulillah nih mulai menerima banyak apa namanya banyak mahasiswa dari Indonesia ya. Yang kedua Jamiah Islamiyah atau UIM, karena kuota di UIM itu setiap tahun banyak, tidak kurang dari 200 mahasiswa di UIM. Apalagi ketika pesantrennya itu adalah pesantren yang udah diakreditasi sama UIM, misal Alisa Tengaran kayak gitu atau Bukhari atau Ukhuwah, itu silahkan untuk mendaftar di UIM karena insya Allah peluang untuk diterima itu lebih besar daripada kampus lain. Kayak gitu. Terus yang ketiga silahkan pilih kampus lainnya yang apa nama yang kita inginkan. Di sini catatan ada beberapa kampus itu khusus buat laki-laki, ada beberapa kampus khusus perempuan, ada beberapa kampus itu menerima laki-laki dan perempuan. Contoh, kampus UIM Jamiah Islamiyah itu semua tulapnya adalah semua mahasiswanya adalah laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi ketika kita adalah perempuan maka jangan daftar ke UIM karena nggak bakal diterima seperti itu, dan kayaknya nggak ada pilihannya juga sih. Dan misal di Riyadh ada namanya Princess Nourah University atau PNU. Nah, di situ
kampus khusus perempuan, maka laki-laki nggak usah milih ke kampus itu karena nggak bakal bisa masuk seperti itu. Nah, kalau misalnya di apa namanya di Riyadh sendiri itu ada 4 kampus yang membuka pendaftaran. Yang pertama adalah di Jamiatul Imam, itu ada laki-laki. Perempuan selama ini belum ada yang keterima di Jamiatul Imam karena Jamiatul Imam itu tidak menyediakan asrama khusus buat perempuan. Jadi setahu kami sampai sekarang Jamiatul Imam itu cuma laki-laki saja yang diterima. Terus kemudian ada Jamiah KSU, King Saud University KSU. KSU itu posisinya di Riyadh juga. Di situ laki-laki perempuan bisa masuk. Jadi bisa dipilih untuk opsi KSU. Kemudian Princess Naura PNU itu khusus perempuan. Perempuan bisa daftar di PNU. PNU alhamdulillah kami mendapatkan info eh, yang sekarang sedang belajar tuh ada 3 orang. Namun untuk setelah musim panas nanti, insya Allah akan ada 30 orang mahasiswa Indonesia yang akan diterima di PNU. Jadi kalau perempuan silahkan mendaftar PNU, insya Allah semoga nanti bisa dipermudah untuk diterima di PNU. Dan karena di PNU sendiri setahu kami apa namanya untuk pendaftarannya itu tidak dibutuhkan muhrim, mahram. Tidak diperlukan surat itu lagi. Sekarang bisa lajang pun bisa mendaftar di PNU. Terus kemudian yang terakhir adalah Majemaah. Itu ada di ujung Riyadh. Di ujung Riyadh itu ada kampus Majemaah namanya. Itu laki-laki, laki-laki yang diterima di situ. Jadi silahkan untuk dipilih. Terus di sini, nah nanti ketika kita mendaftar kampus, itu silahkan dipilih kampus yang menyediakan beasiswa yang full. Karena ada beberapa kampus itu atau beberapa kuliah atau jurusan di kampus itu berbayar. Jadi nanti ketika mendaftar silahkan mencari kampus yang menyediakan fakultas yang gratis. Jadi jangan jangan apa namanya jangan milih yang berbiaya atau nggak beasiswa. Kecuali kita memang dari keluarga yang mampu. Tapi kalau pengen cari beasiswa judulnya, maka cari yang gratis, yang apa namanya, yang tidak berbayar. Karena beberapa kampus di studi Saudi itu menyediakan pilihan bagi orang yang memiliki kelebihan rezeki untuk bisa mendaftar lewat jalur berbayar seperti itu. Karena biaya biaya asli untuk mendaftar kuliah berbayar di Saudi atau biaya asli kita kuliah di sini itu sangatlah mahal. Paling rata-rata semua jurusan, semua fakultas itu paling minimal membutuhkan biaya sekitar 120 sampai 150 ribu real. 120 real berarti sekitar 500 juta atau setengah miliar. Kalau kalian punya rezeki segitu ya silahkan untuk mendaftar di kampus yang berbayar. Cuma kalau misalnya kita cari beasiswa, maka silahkan dicari kampus dan fakultas yang gratis. Seperti itu. Biasanya fakultas-fakultas diniyah, fakultas-fakultas agama itu semuanya gratis seperti fakultas syariah, usuluddin seperti itu gratis. Yang bayar biasanya itu fakultas-fakultas yang umum, seperti fakultas kedokteran atau perawat, kayak gitu biasanya bayar. Cuma kalau kita cari yang apa namanya, yang gratis biasanya di fakultas yang diniyah. Insya Allah semuanya gratis. Kemudian setelah kita pilih, kita simpan pilihan kita. Nah, di sini ada kelihatan pilihan jurusan yang kita pilih. Terus kita lihat di sini kalau sudah tulisannya nisbatud da'am 100% itu artinya gratis gitu. Apa namanya kita tidak perlu membayarnya kampusnya gratis dan kita bisa apa namanya mendaftar sampai ke 3 kampus. Kalau zaman dahulu bahkan bisa sampai 5 kampus kita bisa daftar. Sekarang 3 kampus saja, tapi ini sudah banyak. Jadi silahkan dipilih dan dipertimbangkan matang-matang kita daftar kemana. Saran saya untuk meraih beasiswanya, untuk mudah diterima, silahkan pilih jurusan yang kira-kira sepi pendaftar di situ. Atau membuka kelas banyak di setiap tahunnya. Misal kalau di Jamiatul Imam sendiri ada dua fakultas yang menerima tulab banyak, yang menerima mahasiswa banyak, yaitu di kuliah syariah sama kuliah usuluddin. Saya sendiri ketika dulu pertama kali masuk kampus, ketika pertama kali mendaftar, saya daftar kuliah usuluddin. Jadi jangan pusing, Ustadz saya pengen masuk syariah.
tapi nanti takut saingannya banyak. Jadi kalau misalnya kayak gitu, itu jangan dipikirkan sebenarnya. Poinnya bukan kalian nanti kuliah di mana, yaitu kalian bisa diterima dulu di kampus yang kalian inginkan. Itu poinnya. Bukan masuk kuliah mana. Karena nanti ketika kita sudah diterima, nama kita sudah masuk, sudah diterima, nanti begitu sampai di kampus, kita akan ujian tahdid mustawa atau ujian kemampuan bahasa kita. Ketika kemampuan bahasanya sudah mumpuni, maka nanti bisa langsung masuk kuliah, masuk ke apa fakultas. Tapi kalau misalnya kemampuan bahasanya masih belum mumpuni, kita ada bisa masuk kuliah lugoh dulu atau ma'had kelas bahasa. Dan ada beberapa juga yang sering bertanya, Ustadz, ada kampus yang saya inginkan tapi di situ nggak ada kelas bahasanya, nggak ada ma'hadnya, sedangkan saya nggak bisa bahasa Arab. Sekali lagi, poinnya bukan kalian di kampusnya itu ada ada fasilitas yang kalian inginkan apa enggak. Misal ada ma'hadnya apa enggak. Poinnya adalah kalian udah diterima atau belum, bisa diterima atau enggak gitu. Ketika kalian sudah diterima di suatu kampus dan di situ nggak ada kelas bahasanya, padahal kalian membutuhkan kelas bahasa itu, maka nanti pihak kampus yang akan membantu kalian atau memikirkan gimana kalian bisa bahasa Arab. Contoh kami dulu punya teman, beliau itu di kampus mana ya? Di Taif kalau nggak salah, di Taif atau di pokoknya di daerah Saudi lain, beliau diterima di situ, cuma di situ nggak ada kelas bahasanya, sedangkan dia belum bisa bahasa Arab sama sekali. Akhirnya dia dikirim untuk masuk Jamiatul Imam, untuk masuk kelas bahasa. Setelah lulus kelas bahasa, kembali ke kampus asalnya dia untuk melanjutkan belajarnya seperti itu. Nah, kita sampai ke langkah terakhir. Nah, setelah langkah terakhir ini, kita harus pastikan semua bayangan kita benar, nama sudah sesuai, berkas sudah sesuai, terus pilihan kampus sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah yakin, silahkan diklik irsal tolak. Bismillah kita kita ajukan. Habis itu setelah terkirim, kita tinggal menunggu status pendaftarannya. Seperti itu. Nanti akan berubah-ubah. Kita lihat Kita lihat di mana ini? Sebentar. Nah, ini salah satu contoh fakultas yang tersedia. Di Jamiatul Imam sendiri ada tiga fakultas apa namanya favorit ya. Yang pertama kuliah syariah, yang kedua kuliah usuluddin, yang ketiga kuliah bahasa Arab. Di kuliah usuluddin sendiri nanti ketika kita sudah di semester atas nanti ada tiga takhosus, yaitu takhosus akidah, terus yang kedua takhosus Al-Quran, yang ketiga takhosus hadis. Terus ada juga kuliah bahasa Arab. Nah, silahkan ketika nanti kita sudah diterima ya. Sekali lagi ketika sudah diterima, bukan ketika mendaftar. Ketika mendaftar silahkan pilih fakultas yang sepi. Atau apa namanya, tapi kalau ketika sudah diterima, silahkan dipilih fakultas sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita kebutuhannya untuk berdakwah, itu silahkan masuk usuluddin. Ketika apa namanya kita ketika tujuan kita belajar di Saudi untuk memahami banyak ilmu syariat secara khusus ya, ilmu fikih, silakan masuk syariah. Tapi untuk kalian yang nanti kira-kira ketika lulus dari kuliah itu pengen bekerja di pemerintahan, misal menjadi Kemenak, menjadi KUA, atau menjadi bagian dari pemerintahan, silahkan masuk fakultas lainnya seperti Fakultas Bahasa Arab. Karena itu insya Allah akan mempermudah buat kita bisa masuk di instansi-instansi pemerintahan di Indonesia. Seperti itu. Nah, ada fakultas lainnya seperti Kuliatul Ulum, Al-Ijtimaiyah, seperti ada lagi Kuliatul Ilm wal Ittisal, itu apa namanya tentang kalau di Indonesia itu penyiaran. Terus kuliah tarbiyah, tarbiyah itu kuliah eh, pendidikan. Terus ada handasah, handasah itu kuliah untuk teknik, terus banyak fakultas lainnya bisa dipilih. Ustadz, apakah kita cuma bisa mendaftar di kuliah agama aja? Jawabannya tidak.
Yang penting kan kalian keterima dulu nih di Jamiatul Imam atau di kampus-kampus yang kalian inginkan. Atau khusus Jamiatul Imam ya. Pengalaman kami, yang penting kalian keterima dulu. Ketika sudah keterima, terus nanti masuk Ma'had Lugoh atau lulus Tahdid Mustawa, kita akan ditanya, antum pengen kuliah di mana? Pengen kuliah jurusan apa? Karena kenyataannya di sini itu ada banyak sekali kuliah itu yang bisa kita masuki tanpa harus bayar biaya pendidikan. Seperti kuliah handasah atau kuliah hasub, kuliah komputer atau kuliah handasah itu kita bisa masuk tanpa membayar uang sepeser pun. Nah, gitu. Atau kuliah tarbiyah, tarbiyah itu psikologi misalnya. Itu tuh kita bisa masuk kuliah itu tanpa membayar seperti itu. Ada di situ kan kuliah di dalamnya ada banyak fakultas seperti itu. Kita bisa 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 masuk situ tanpa harus membayar kayak gitu. Selanjutnya surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu tadi saya bilang kan itu punya kekuatan goib yang kadang tidak dimiliki sama dokumen lain. Itu bisa kita minta ke ustadz-ustadz terkenal atau instansi-instansi yang bagus. Misal kita punya punya apa namanya, kita bisa mendapatkan rekomendasi dari MUI pusat itu silahkan kita kita lampirkan nanti rekomendasi dari MUI pusat. Atau kita punya ustadz yang terkenal, misal Ustadz Khalid atau pokoknya ustadz yang punya kiprah dakwah di Indonesia yang kuat. Nah, itu silahkan kita minta rekomendasi dari beliau-beliau, terus kita apa namanya kita lampirkan. Atau bisa juga kalau kalian punya guru dari Saudi yang terkenal, misal Profesor Doktor siapa gitu, silahkan dihubungi untuk bisa minta rekomendasi ke mereka agar bisa kita lampirkan ketika mendaftar nanti. Terus untuk sertifikat itu juga memiliki kekuatan tersendiri untuk memperkuat pendaftaran kita. Kabar gembiranya, di Saudi sendiri sudah mempermudah orang dari luar Saudi untuk mendapatkan sertifikat secara gratis, yaitu sertifikat resmi dari Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Terlebih Masjid Nabawi itu sering banget mengadakan event pembelajaran online, Anbu'at. Contoh, setoran Al-Quran, hafalan Al-Quran, hafalan mutun, halakoh sanad, ada juga majelis sama, ada juga majelis syuruh mutun al-ilmiyah. Itu bisa kita ikuti satu persatu. Nah, dari kegiatan itu nanti kita akan mendapatkan sertifikat resmi dengan stempel Syekh Abdul Muhsin sebagai Rektor Masjid Nabawi. Nah, ini seperti punya saya sendiri, ini resmi dari Masjid Nabawi. Ini saja syahadatul ijtiyaz. Kemudian ada juga ijazah Arba'in Nawawi. Kita hafalan hadis Arba'in Nawawi, setelah dihafalkan, kita setorkan. Nanti setelah hafal, kita bisa dapat syahadah dari Masjid Nabawi, syahadah resmi dengan stempel resmi Masjid Nabawi. Ada juga majelis sama seperti ini, majelis sama. Besok Sabtu, hari Sabtu besok, insya Allah Masjid Nabawi akan mengadakan majelis sama untuk mutun tolibul ilmi dari mustawa 1 sampai mustawa 4. Nah, sampai mustawa 5, maaf. Dari mustawa 1 sampai mustawa 5 itu nanti akan mendapatkan banyak ijazah itu. Nah, mumpung banget besok itu apa namanya? Besok lagi diadakan majelis sama, silahkan ikutan. Majelis sama itu apa? Majelis sama itu adalah majelis yang mana Syekh membaca suatu kitab. Nah, ketika sudah dibaca, nanti syekhnya akan memberikan ijazah kalau kalian sudah mendapatkan ijazah sebagai udah mendengar kitab ini dibacakan oleh Syekh Fulani. Nah, silahkan besok bisa diikuti, nanti bisa saya share link pendaftarannya. Ini gratis. Syaratnya apa? Syaratnya kalian harus mendengarkan, harus hadir majelis sama dari awal sampai akhir. Akan diadakan besok insya Allah hari Sabtu dari jam 6 pagi, dari jam 5 pagi pada subuh sampai selesai. Biasanya sekitar 4 atau 5 jam. Kalau waktu Indonesia berarti dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Silahkan besok bisa ikutan. Fungsinya apa? Fungsinya agar bisa mendapatkan syahadah secara instan. Kenapa instan? Karena kalian cukup duduk 5 jam aja, itu kalian bisa mendapatkan banyak sekali sertifikat yang bisa kalian lampirkan untuk pendaftaran di studi in Saudi. Dan kabar baiknya, saya sempat ikut pertemuan bersama Syekh Abdul Muhsin Al Qasim. Setelah kita pertemuan panjang lebar, kita punya request.
Kan Masjid Nabawi itu punya halakoh online untuk semua orang di dunia untuk bisa masuk halakoh Quran sama mutun. Untuk kalian yang punya waktu senggang atau bisa meluangkan waktu, silakan ikut halakoh itu karena kabar baiknya barang siapa yang bisa menghafalkan mutun dari mustawa 1 sampai mustawa 5 plus ditambah dengan jamak Sahih Bukhari Muslim itu akan mendapatkan tiket jaminan dari Syahdul Muslim untuk bisa masuk ke UIM, untuk masuk Jamiah Islamiyah. Memang itu bukan hal yang mudah. Cuma kalau kita cicil dari sekarang, sehari kita setoran 1 halaman, 2 halaman, insya Allah semua target yang dikasih itu insya Allah akan selesai. Seperti itu. Jadi ketika kita ikut halakoh seperti itu, insya Allah sangat bermanfaat dari untuk kehidupan kita sendiri. Terlebih yang pengen masuk takhusus syar'i, ilmu syar'i. Karena kita ketika punya asas hafalan Al-Quran dan hafalan mutun yang kuat, maka belajar semua kitab-kitab yang besar-besar itu akan sangat mudah, seperti itu. Jadi sangat saya sarankan bagi kalian yang masih usianya masih di bawah 20 itu untuk mengikuti halakoh Masjid Nabawi Anbuat yang online. Karena kan apa namanya proyeksi kalian untuk bisa masuk Saudi insya Allah masih punya umur yang panjang. Karena kita tahu untuk masuk Saudi itu batas maksimal untuk S1 itu 25 tahun ya. Setahu saya seperti itu. Jadi kalau saya lulus SMA umur 17, jadi masih punya waktu sekitar 7 tahun lagi untuk bisa memperjuangkan kuliah di Saudi. Pengalaman sendiri ya, saya sendiri mendaftar di Saudi itu lewat apa nama lewat Studiin Saudi itu 3 kali. Yang pertama kodok tertolak, kedua tertolak, yang ketiga alhamdulillah lulus. Nah, setelah kita mendaftar tadi, nanti kita akan melihat eh, apa namanya status pendaftaran kita. Status pendaftaran kita. Nah, ini seperti punya saya sendiri ini, waktu diterima, saya daftar waktu itu di bulan Desember 2022, akhir bulan Desember. Alhamdulillah waktu itu Studien Saudi cepat banget berubah status pendaftarannya. Dari takdim menjadi apa namanya Murojaatul Musyrif fi Al-Wizarah. Jadi saya daftar di akhir Desember, di tanggal 9 Januari, di tanggal 9 Januari 2023-nya, situs langsung ada perubahan. Langsung waktu itu cepat banget dari takdim terus terus berubah menjadi murojaatul musyrif minah fi wizarah, habis itu masuk ke seleksi di kampus, habis itu langsung di situ tertulis makbul mulgo mulgo. Kan tadi kan kita daftar di 3 kampus. Nah, biasanya bukan biasanya yang Anda pahami itu kampus pertama yang kita pilih itu prioritas yang kita inginkan. Jadi berkas kita akan diajukan dulu kampus tersebut. Kalau kampus tersebut menerima, maka ya udah selesai. Tapi kalau misal kampus itu nggak menerima, akan dialihkan untuk ke kampus kedua yang kita pilih. Habis itu kalau misalnya belum masuk lagi ke kampus ketiga, seperti itu. Ini saya alhamdulillah waktu itu saya mengajukan yang pertama di Jamiatul Imam, yang kedua di UIM, yang ketiga di Umul Qura. Yang pertama itu Jamiatul Imam di sini langsung tertulis makbul, yang kedua mulgo, terus yang ketiga juga mulgo. Mulgo artinya tuh ya karena yang pertama sudah menerima, maka yang lainnya tidak usah diajukan ke sana, seperti itu. Jadi ada beberapa kasus juga orang daftar terus statusnya berubah, akhirnya tertolak lagi. Misalnya ada juga yang baru daftar tiba-tiba langsung diterima. Itu alhamdulillah seperti saya. Cuma saya waktu itu setelah statusnya berubah menjadi makbul, itu untuk bisa berangkat ke sini sendiri itu menunggu setahun. Setahun kemudian setelah Januari itu diterima makbul ya status di websitenya, isyar kabulnya atau calling visanya itu turunnya setahun kemudian seperti itu. Nah, ini seperti tadi, ini tampilan tampilan yang di HP-nya untuk tampilan status perubahan pendaftaran. Nah, ini ketika sudah diterima, seperti ini tampilannya. Nanti di situ tertulis nama kampusnya. Di sini tertulis kampus yang menerima saya yaitu Jamiatul Imam Muhammad Suud. Habis itu disebutkan fakultasnya. Di sini saya diterima sebagai tolib di Kuliah Usuluddin. Cuma begitu saya masuk ke sini, saya tahdid mustawa, habis itu disuruh milih masuk apa namanya, masuk kampus mana, masuk fakultas apa. Akhirnya saya milih Fakultas Syariah. Jadi pendaftaran itu sebagai pilihan aja agar kita masuk. Tapi ketika masuk itu kalian tidak harus masuk di fakultas yang kalian pilih waktu mendaftar. Seperti itu. Nah, pengalaman pribadi tadi saya sendiri
daftar di Jamiatul Imam itu 3 kali. Yang pertama tertolak, yang kedua ditolak, yang ketiga alhamdulillah diterima seperti itu. Nah, terus setelah diterima tadi kan makbul, makbul. Namun untuk selama kita mendaftar itu saran saya pertama kita maksimalkan ikhtiar yang dengan cara seperti tadi kita tetap memanfaatkan waktu kita untuk talabul ilmi karena mencari ilmu itu tidak harus di Saudi. Memang di Saudi banyak ulama, tapi kita tidak menafikan juga bahwasanya di Indonesia itu banyak juga ulama yang bisa kita ambil ilmunya. Jadi tidak tidak apa, jangan menjadikan Saudi itu tujuan akhir kita dalam hidup selama kita mencari ilmu. Manfaatkan waktu untuk masuk perguruan tinggi di Indonesia atau kita perkuat perkuat asas ilmu kita di Indonesia. Misal kita hafalkan Al-Quran 30 juz. Kalau udah selesai hafalannya, kita lancarkan hafalannya, kita ambil sanad seperti itu. Kalau misalnya tidak ada biaya atau rezeki untuk bisa masuk pesantren, silahkan bisa ikut program setoran mandiri online yang ada di Masjid Nabawi. Itu gratis dan pengajarnya adalah masyayikh yang Masya Allah yang berkompeten. Bahkan di halaqah online Nabawi itu kalian bisa hafalan bisa mulai dari tahsin Al-Quran sampai ke jenjang ke hafalan, habis hafalan bisa ngambil kiroat sanad. Kalian bisa ngambil sanad kiroat itu lewat online di Masjid Nabawi. Seperti itu. Dan apa namanya? Dan tadi hafalan mutun itu bisa kalian menjadi opsi untuk menyibukkan diri selama kalian menunggu status pendaftaran di studi in Saudi berubah. Siapa tahu dengan kalian memanfaatkan waktu kalian yang luang itu bisa menjadi salah satu wasilah kalian untuk bisa diterima di Saudi. Untuk waktu pengumuman diterima sama bagaimana mendapatkan visa dan apa namanya dan berkaitan dengan penerimaan itu semua itu tidak ada itu ya, tidak ada dobit, tidak ada ketentuan resmi. Karena itu tergantung dari kampusnya. Berapa kursi beasiswa yang sedang kosong seperti itu. Dan setiap kampus itu biasanya punya kuota masing-masing buat negara di dunia. Misal Jamiatul Imam dari Indonesia setiap tahun menerima misal 5 orang, misal seperti itu. Tapi saya sendiri belum tahu nih berapa kuota di Indonesia yang untuk di Jamiatul Imam. Kalau di UIM itu biasanya sekitar 200 orang biasanya untuk diterima di UIM setiap tahunnya. Seperti itu. Untuk kehidupan mahasiswa di dalam kampus, nah asrama di Jamiatul Imam tuh sangat bagus kalau dibandingkan dengan kampus lain ya. Alhamdulillah sangat bagus karena di Jamiatul Imam kita ya sharing room satu kamar itu bertiga, namun kita alhamdulillah dapat dapat ruangan yang luas dan lega. Di dalamnya ada fasilitas yaitu kompor, terus kulkas, mesin cuci, kamar mandi dalam seperti itu. Untuk apa namanya? Untuk mukafaah itu uang saku dari kampus kita seperti di kampus lain itu apa namanya 840 real ya setiap bulannya itu alhamdulillah insya Allah cukup lah kalau kita untuk hidup di Saudi itu cukup cukup banget. Untuk makan di Saudi di Riyadh khususnya, Riyadh kan ibu kota kan, jadi semua barang tuh mahal. Terlebih di restoran kampus, restorannya itu mahal. Restorannya sekitar 10 real sekali makan. Kalau dibandingkan dengan Jamiah Islamiyah dengan UIM ya, UIM tuh masih terjangkau lah. UIM itu sekitar eh, apa namanya 2 real saja. Toyib, oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Ini sangat-sangat lengkap ini apa Ustadz Abdul Jalil menjelaskannya ya. Jazakumullahu khairan kasiron ini Ustadz ini. Sangat bermanfaat apa pemaparan dari Ustadz Abdul Jalil. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab, tapi kan sebenarnya pertanyaan udah banyak banget Ustadz. Saya mencatat beberapa dan beberapa ada yang sama ya nanti kita skip yang untuk ini. Ya, Ustaz. Pertama, syarat-syarat dasar agar lolos dari Alfi ini. Syarat ini maksudnya lolos tes apa ya? Mungkin maksudnya lolos ini ya, lolos ini ya dari studi in Saudi mungkin ya. Lolos lolos ya. Terpilih apa syarat-syarat dasarnya Ustaz? Cara-cara dasarnya ya. Sebenarnya kembali ke takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya seperti itu, hampir semua orang yang pernah masuk
Saudi lewat studi Saudi ya, itu nggak bisa menjawab karena kita bisa menjawab ya sesuai dengan berkas kita yang kita ajukan itu lengkap atau tidak, data yang kita ajukan itu lengkap atau tidak seperti itu. Untuk informasi tambahan di IMSIU sendiri Jamiatul Imam itu memang kami ada sekitar 40 orang yang sekarang sedang belajar di Jamiatul Imam. Cuma yang masuk lewat studi in Saudi, yang masuknya itu lewat studi in Saudi itu baru 2 orang saja. Yang lainnya itu lewat website yang lama. Seperti itu, Ustaz. Jadi untuk lolosnya bagaimana ya, silahkan semua berkasnya itu dilengkapi dan diperbagus berkas yang kita punya. Karena kan orang sini atau orang imadah komputerasi itu nggak tahu siapa kita kecuali dari berkas kita sendiri seperti itu. Ya, jadi seperti yang disampaikan ya, jadi semuanya berkas harus siap sebelum upload, jadi jangan sampai ada yang kurang ya. Lalu rata-rata nilai yang diterima Ustaz setinggi mungkin ya pasti ya. Ya, Betul Iya, Ustaz. setinggi mungkin. Tidak ada itu sih, tidak ada batasan minimal. Kalau misalnya jayid atau jayid jiddan atau harus apa? Silahkan, silahkan Mumtaz diajukan. Saya murtafain sendiri kalau misalnya. nilai saya sendiri jayajidan soalnya, Seth. Nilai Oh, saya jayid nggak jiddan ya. mumtaz. Nilai saya di ijazah tuh 89. Jadi kehitungannya masih jayajidan, tapi alhamdulillah bisa lolos gitu. Di 80 sampai 8 sampai 90 tuh silakan mendaftarkan diri. Insya Allah masih ada harapan. Ya, semakin tinggi semakin bagus Semakin lah ya. bagus, Ya ya mungkin semakin besar insya minimal Allah. jahit jidan lah ya parameternya ya biar menarik gitu. Insya Allah. Ya. Iya Ya. benar, Seth. Baik. Lalu apakah ada idat lugawi di IMSIU Ustaz? Ada itu Lugawi dari jenjang mustawa 1 sampai mustawa 6. Ada Jadi Idat Lugawi. kalau misalnya tidak ada background bahasa Arab bisa berarti masuk Bisa eh, banget, mencoba bisa banget. mendaftar. Iya, Tapi akan beberapa lebih teman baik. kami Ya. Oh itu ya, Fadl. masuknya dari Idat 1, dari Oh bener-bener dari dasar. Alhamdulillah bisa masuk. baik. Jadi nggak masalah ya misalnya ternyata ya ada kekurangan di bagian bahasa Arabnya. Iya, Ustaz. Lalu kampus yang menerima mahasiswi internasional dari Natasha Humaira, apakah BIS dan Haver Al-Batin? Hafra Bahaya nih, Al-Batin. Haver Hafra Al-Batin Al-Batin. setahu saya itu cuma laki-laki. Oh, Ada sekitar laki-laki. 30 mahasiswa di sana. Untuk perempuan saya nggak tahu. Setahu saya perempuan itu di Toibah sama di PNU sama di KSU. Mungkin nanti untuk teman-teman akhwat ya yang kiranya ingin mencari kampus untuk akhwat, nanti coba ikut webinar di PPMI Saudi besok. Ya, sepertinya besok akan ada PPMI Saudi, barangkali akan lebih banyak kampus yang akan dibahas ya Ustadz ya. Insya Allah, Ustaz. Ya, Insya Allah, karena di kami ya di Riyadh itu ya untuk perempuan hanya bisa masuk di kampus kami KSU itu pun sangat sedikit, sangat sangat sedikit. Yang paling banyak ada di Princess Nuro atau PNU. Masuk PNU. Ya, tapi kalau nanti ingin peluang lain, coba bergabung ke webinarnya PPMI Saudi Pusat ya. Lalu dari Fahrizi Fatahillah, apakah jurusan umum bisa mendaftar di kampus-kampus di Riyadh, HIMSIO atau Bisa, KSU? Ya bisa. bisa, Ustaz, bisa. Tadi ada beberapa ini ya dari penjelasan Ustadz Abdul Jalil tadi ada beberapa di IMSI itu kampus yang non Dirosat Islamiyah. Ada fakultas yang non Dirosat Islamiyah, tetapi kalau pun misalnya ingin ke handasah gitu ya Ustadz, itu boleh Hmm. di apa di studi ini Saudinya diisi yang paling besar peluangnya, tinggal nanti Iya. kalau selesai idat logowi baru pilih sesuai yang Iya, diinginkan Ustaz. misalnya ke Iya, benar, Ustaz. handasah, hasub atau bisnis dan lain-lain ya misalnya. Iya, Ustaz. Baik, ini kurang lebih S1 jurusan agama selain UIM dari Anggi Arifin Nasution. Selain UIM ya ini IMSIU. IMSIU. Ya, IMSIU ini ya. IMSIU. Bahkan bahkan Ustaz ya, pengajar di IMSIU bisa kita katakan itu masyayikh yang benar-benar kompeten di bidangnya. Seperti kami punya pengajar namanya Dr. Badal Al-Badr. Beliau adalah pengajar di Masjid Nabawi, punya kursi khusus pengajar Ba'da Maghrib. Cuma beliau itu di Nabawi dari hari Ahad sampai Selasa. Rabu, Kamis beliau terbang ke Riyadh untuk mengajar. Begitu terus setiap pekan. Jadi beliau pulang pergi Mekah, Riyadh, Riyadh, Madinah untuk mengajar seperti itu. Ya, jadi setiap kampus di Saudi saya kira selalu ada jurusan di Dirosat Islamiyah ya Ustadz ya. Nggak hanya Iya, di Ustaz. UIN karena ya mungkin patokannya teman-teman di UIM ya karena yang paling terkenal. Ya kedua IMSIU yang benar-benar fokus.
Sedangkan kampus-kampus lain itu ibaratnya adalah kampus umum ya, seperti di Indonesia itu UI, UGM, dan kawan-kawan. Ya di kami itu ya ada King's Out University, ya ada King Abdul Aziz, tapi ya memang tidak fokus ke Dirosat Islamiyah. Jadi ada satu fakultas tapi tidak fokus di bidang tersebut. Kalau memang fokus ya memang ya IMSIU ini atau di Umul Qura ya Ustaz ya. Ya, umum kurang benar, Umul Ustaz. Qura. Ya, jadi nanti barangkali juga sama bisa mengikuti webinar dari PPMI Saudi yang membahas kampusnya lebih komprehensif ya karena kita saat ini fokus ke Jamiatul Islam Imam Muhammad bin Saud. Oke, lalu untuk peluang sepertinya tadi udah dijawab ya untuk peluang antara jurusan umum dan jurusan di Dirosat Islamiyah itu apakah sama dari Muhajir? Hmm. Sama ya, Yang Ustaz? penting masuk dulu. Yang Masuk penting dulu. masuk dulu. Poinnya di situ. Nanti ketika masuk, ketika sudah diterima, pengen masuk ke umum atau ke agama, itu bab lain. Bab yang kita bahas itu bagaimana kita bisa diterima dulu. Bisa diterima tuh alhamdulillah. Ya, yang penting cari jurusan yang paling besar tadi misalnya jurusan apa tadi? Satu Usuluddin. Usuluddin Usuluddin tuh ya. insya Allah mudah. Usuluddin insya Allah. Usuluddin nanti perkara ternyata nggak jadi ke Usuluddin misalnya ke ilmu hasub gitu kan. Ya, itu bisa bisa Barangkali aja. itu bisa 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 aja. Bisa saja. Lalu apakah putra-putri dipisah? Sepertinya nggak ada ya kalau di IMSIU ya. Apakah putra-putri dipisah? Itu nggak ada karena semuanya di IMSIU itu adalah putra. Putra. Kalau di KSU ya mungkin barangkali sekalian ini ya dari penanya Abdul Rahman tentang KSU. Kalau KSU dipisah untuk sakan tulapnya. Jadi ada sakan tulap dan sakan tolibat ya. Jadi dipisah. Lalu dan kampusnya pun juga dipisah. Jadi nggak hanya sakan tapi kampusnya pun juga pisah. Kampus putra dan kampus putri itu dipisah. Lalu jika kita sudah daftar di eh, Study in Saudi, apakah biodata bisa diganti Ustaz? Dari Muhammad Syarif. Ketika sudah submit di tadi di step terakhir, itu udah nggak bisa dirubah lagi. Dan Oh, biodata kalau udah dikerin biodata nggak gitu. biodata yang mana dulu nih? Yang kita tulis Hmm. manual di websitenya atau yang di CV? Itu soalnya Kurang berbeda. paham ini. Tapi secara umum ya, ketika kita sudah submit, itu berarti udah nggak bisa dirubah. Makanya daftarnya tuh pelan-pelan. Ketika mendaftar sambil membuka guidebook, panduan pendaftaran dari PPMI. Insya Allah itu lebih aman. Seperti itu. Ya. Sepertinya kalau saya coba kemarin, kalau untuk nama itu nggak bisa diubah Ustaz. Tapi kalau yang lain Sama bisa. gitu. Oh gitu. Kalau nama nggak bisa. Ya, khusus nama sih. Jadi memang harus berhati-hati untuk input namanya ya. Sepertinya kalau nama nggak bisa sepertinya. Jadi kalau untuk yang lain, nomor paspor dan kawan-kawan malah masih bisa. Sepertinya ya, Bisa. tapi perlu cek ulang. Oke, jadi emang harus hati-hati ikuti guidebook dari PPMI Saudi ya yang sudah tersedia. Gitu. Lalu, eh, nah ini banyak pertanyaan yang senada ya. Jadi ya beberapa ini. Jadi statusnya mereka belum lulus, Ustadz, belum lulus SMA itu apakah boleh menggunakan ijazah pondok atau ini apa surat keterangan pengganti ijazah? Ijazah pesantren itu bisa digunakan untuk mendaftar. Saya sendiri mendaftarnya pakai ijazah pesantren. Terlebih lagi ijazah yang pesantrennya itu udah muadalah atau udah akreditasi sama UIM atau sama salah satu kampus Saudi. Itu bisa digunakan untuk mendaftar. Cuma untuk SKL saya nggak tahu, karena setahu saya teman-teman belum ada yang diterima pakai SKL. Saya nggak tahu. Oke, oke, berarti sebisa mungkin ijazah pondok ya kalau untuk SKL Iya, kurang bisa dan mungkin kurang kuat juga ya Ustadz ya karena itu kurang kuat juga. ya Silahkan karena ditunggu belum dulu tentu sampai lulus lulus juga. dulu, Mas. Ya, karena belum tentu lulus juga. Jadi ijazah pondok ya. Kalau bisa ijazah pondok boleh, tapi kalau belum ada ya menunggu ada. Kalau ini tutup berarti tanggal 14 Juni ya, Sat ya? Iya, Ustaz. Stadion ini. Ya sebisa mungkin ini ya kita tunggu sampai ijazahnya turun. Saya kurang paham kalau di Indonesia itu kira-kira tanggal berapa bisa turun ya, tapi ya tunggu saja sampai ijazahnya turun ya, isi berkas yang lain dulu. Barangkali nanti kalau turun bisa dilengkapi ya gitu Sat ya. Semoga Iya, turun Ustaz. sebelum 14 Juni semoga. Amin. Atau kalau ditanya dulu sekolahnya boleh nggak kalau misalnya dibagikannya nanti wisuda minta scan-nya dulu gitu ya Ustaz ya. Nah, Atau itu bisa juga, Ustaz. ya Yang minta penting kan scan-nya dulu nanti elektroniknya ini dulu nih, ya minta PDF-nya. scan-nya dulu aja nggak usah yang fisiknya nanti pas wisuda nggak apa minta scan-nya dulu Pak Bu gitu ya kalau misalnya. Oke. Lalu oh ini untuk S2 untuk S2 kira-kira Ustadz bersedia jawab nggak Ustadz ada apakah ada format khusus surat rekomendasi untuk apply S2 dari dosen?
Saya nggak tahu S2. Nggak Saya nggak paham tahu. ya. Jadi kita skip. Mohon maaf ya untuk apa peserta. Jadi untuk tentang S2 ini kita tahan dulu karena di sini memang mayoritas untuk pendaftarannya untuk S1 biasanya. Ya. S1 meskipun ya di Study in Saudi silahkan di situ ada dibuka juga untuk magister dan doktoral. Untuk saya kira untuk surat rekomendasi setiap dosen itu punya kalimat tersendiri, jadi bebas sebenarnya sih nggak ada format. Untuk surat Enggak. rekomendasi apa Ustadz minta misalnya dari sekolah atau dari guru atau dari ulama itu kan mereka bebas kan Ustadz nggak harus Bebas, Ustaz. bebas ya. Tidak tidak ada format khususnya. Tidak ada format khusus. Baik untuk S1, S2, S3 saya kira nggak ada format khusus karena setiap orang itu punya kalimatnya sendiri-sendiri. Jadi nggak ya sepengetahuan kami ya sepengetahuan saya juga itu tidak ada standar surat rekomendasi. Jadi mereka menulis ya tentang kita itu kan mereka tulis apa adanya lah ya. Sebisa mungkin sebaik yang bagus-bagus yang ditulis ya. Jangan sampai oh ya dulu dia itu pas pernah di pelajaran saya ternyata pernah ngantuk tidur ya nanti itu. Oke. Lalu apakah ada gelombang dua? Ya nggak ada ya Sat ya sepertinya. Nggak ada. Setahu saya Hmm. nggak ada. Jadi Dibuka setahun sekali aja. hanya setahun sekali ini. Jadi mohon dari Abu Mukhlas ya, ya mohon mohon maaf Bapak ya. Jadi hanya sekali ini. Jadi mohon untuk betul-betul dipersiapkan untuk dokumennya. Jadi nggak ada kesempatan kedua ya. Hanya sekali ini dibuka. Oh ini pertanyaan untuk KSU ya mungkin coba saya jawab ya. Saya Silakan, sebagai Ustaz. melanjutkan S3 KSU, apakah wajib bahasa Arab fasih? Tidak. Di sini untuk jurusan sains itu menggunakan pengantar bahasa Inggris. Apakah butuh sertifikat bahasa Inggris? Ya, minimal IELTS-nya kalau nggak salah 5,5 atau 6 ya, tergantung jurusan. Bisa 5,5 atau 6 atau pakai TOEFL IBT itu minimal di angka 61, 61. Lalu apakah diterjemahkan ke bahasa Inggris atau Arab? Ya, ijazahnya harus diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Arab. Oke, dari Fadilatus Salamah ya tadi. Terus lagi kemudian tanya apakah ada ahwat di IMSIU? Nggak ada, sudah ya tadi dijelaskan. Lalu untuk yang mendaftar ilmu umum, apa apakah harus diterjemah ke bahasa Arab atau Inggris, Ustaz? Eh, sama ya mungkin Ustaz, Sama, untuk pendaftaran semua harus pakai bahasa Arab. sama bahasa Arab bahasa Inggris. Walaupun nanti pengen daftarnya di kuliah umum ya. Tapi ya kembali tadi ya untuk ininya nggak harus mematok. Kalaupun ingin ke kuliah umum ya silahkan ambil yang jurusan paling banyak pendaftar ya gitu Ustaz ya. Iya. Jadi Oh, intinya gimana kita bisa diterima dulu itu. baik. Oke, lalu untuk PNU apakah full beasiswa? Nah, Nah, ini simpang siur ini ya. Kemarin yang sekarang sudah diterima semuanya itu beasiswa setahu kami. Cuma ada ada wacana dan ada desas-desus juga, ada harus bayar gitu, Ustaz. Mungkin Ustaz tahu, Ustaz? saya juga kurang paham ya, karena saya melihat di portal Study in Saudi itu ternyata di situ ada bilangannya, jadi bukan fully funded ya, jadi nggak nol seperti IMSIU atau KSU. KSU ada ternyata di situ, cuman saya nggak yakin ya. Jadi di PNU ini ternyata kalau untuk di Study in Saudi ternyata berbayar. Jadi ya sebisa mungkin jangan diambil yang untuk PNU. Atau mungkin ternyata jika PNU akan membuka pendaftaran sendiri yang melalui jalur beasiswa, nanti ditunggu informasinya aja di entah di PPMI Saudi atau PPMI Riyadh. Pasti kalau ada info akan kami share tentang Insya Allah. Prince Nurul University, insya Allah ya. Jadi eh, apakah nanti mereka mau buka jalur lain selain Study in Saudi ya kita tunggu nanti. Ya, biasanya ya antara bulan Juni ya, biasanya pembukaan. Lalu jika sedang kuliah di Libya, Ustadz, apakah tetap bisa diterima di IMSIU? Bisa banget. Nah, Tidak ada pengaruhnya. tidak ada Lipia itu pengaruhnya. adalah cabangnya IMSIU. Cuma udah beda kepengurusan. Saya sendiri sewaktu daftar IMSIU itu posisi saya lagi kuliah di Lipia Surabaya. Dan beberapa teman dari sini gitu juga. Lagi kuliah di Surabaya sambil daftar di sini, alhamdulillah diterima. Seperti itu. Oke, baik. Bahkan bahkan Ustadz ya, eh, sebenarnya Lipia Lipia itu kan cabang dari Jamiatul Imam. Hmm, Yang mana semua pengajar, kebanyakan pengajar yang ngajar di Lipia itu adalah mereka pengajar atau PNS yang sebelumnya ngajar di Jamiatul Imam. Jadi mereka mengambil kontrak kerja untuk ngajar di Indonesia. oh, Artinya apa? Ketika kalian
kenal salah satu pengajar atau dosen atau apalagi kalau profesor doktur ya, nih itu silahkan kalian dekati untuk bisa kenal sama mereka. Harapannya nanti mereka itu bisa membawa nama kalian untuk bisa diangkat untuk diterima di sini. Karena beberapa teman itu kasus seperti itu. Terlebih yang daftar di S2. Senior kami ada 2 orang itu mereka daftar di sini itu dibantu sama dulu dosen yang mengajar di Lipia, Jakarta, seperti itu. Oke, jadi bisa-bisa aja ya, kalau sedang kuliah di Libya bisa aja daftar ke Bisa aja sih. MCU. Baik, lalu apa? Untuk Ustadz Abdul Jalil, menurut pengalaman Ustadz ketika pendaftaran tertolak, kira-kira perbaikan apa yang harus dilakukan pendaftaran ke depannya? Terima kasih. Atau Dokumen, apakah biasanya harus dokumen. bikin akun baru lagi? Ustadz juga ada. Apakah harus bikin akun baru lagi? Saya nggak tahu sistem yang terbaru. Kalau sistem yang lama, itu selama pendaftaran kita itu masih tahtal ijro atau masih dipelajari sama pengurus website itu, maka kita tidak bisa mengajukan pendaftaran baru sampai pendaftaran yang lama ini tertolak. Oh, Nah, ketika begitu. Baik, pendaftaran lama baik. ini sudah tertolak, maka silahkan mau bikin akun baru atau pakai akun yang lama tuh silahkan sama aja soalnya. Nanti kan intinya kan di berkas kita tuh sama seperti itu. Cuma beda Baik, email baik. doang. Ini banyak ya, Ustadz, sampai 36 ke bawah. Saya sih kurang paham. Nanti kita cukupkan mungkin di sekitar 6.15 ya, Ustadz, karena nanti kita persiapan untuk sholat maghrib. Jadi Ya, rekan-rekan Sat. mohon maaf karena kita juga terbatas ya waktunya ya. Jadi nanti akan kita batasi sampai mana kira-kira eh, pertanyaannya bisa dijawab. Gitu ya. Ya, Sat. Karena di kami masih belum maghrib ya. Kalau di Indonesia mungkin sudah lepas, jadi bisa bebas. Tapi kalau di kami masih perlu sholat maghrib nanti ya. Oke, lalu terus cara tahu daya tampung kuota. Nah, ini emang tidak ada ya, Sat ya. Tidak ada. Tidak Tidak ada. ada. Nggak ada yang tahu. Yang kita Nggak ada tahu yang tahu. pokoknya paling banyak kuotanya itu di Jamiah Islamiyah. Jamiatul Islam Terus Madinah. yang kita tahu lagi, Jamiatul Imam sekarang itu membuka peluang untuk orang Indonesia itu bisa masuk. Jadi tidak ada kata mustahil lagi untuk bisa masuk Jamiatul Imam. Seperti itu. Lalu untuk program S2, apakah IELTS-nya ya seperti tadi ya, mohon maaf untuk S2 tidak bisa kami jawab untuk pertanyaannya. Ya untuk minimal IELTS ya mungkin samakan aja standar KSU tadi 5,5 atau kalau ini 6 ya. Kalau IPT 60. Ya. Untuk syaratnya silahkan cari. Saya sih kurang paham Pak di web Study in Saudi ini apakah sudah menyertakan syarat sertifikat bahasa Inggrisnya berapa, tapi dicoba saja ya. Mau misalnya asal teman-teman punya sertifikatnya. Jadi jangan tanya syaratnya berapa, tapi tidak punya sertifikatnya ya. Teman-teman yang punya sertifikatnya berapa itu didaftarkan ya. Kalau misalnya punya ya dicoba daftar aja. Meskipun di situ tidak menyebutkan nilainya berapa atau TOEFL-nya berapa atau IELTS berapa, tidak disebutkan, tapi ya dicoba aja daftar ya. Yang penting punya sertifikatnya. Ya. Patokan nilai tadi sudah dijawab ya untuk akun baru. Akun dari Aiman Nur, akun baru saat mengisi alasan masuk di Saudi sering hilang tulisannya. Apa mohon solusinya Ustadz? Waduh, Eh, gimana ya? kurang paham Eh, ya. saya lupa tadi itu di di halaman yang itu apakah ada bagian upload berkasnya? Kalau ada bagian upload berkas dulu baru isi yang kita harus ngetik seperti itu. Jangan ngetik dulu baru nulis upload berkas. Tapi saya nggak tahu sih solusinya seperti apa. Saya sendiri Atau dulu di ketika 3 kali daftar semuanya itu bisa terkirim di alasan kenapa kita kirim. mendaftar ke Saudi itu bisa. Atau ya dicoba beda browser ya atau cari koneksi yang mungkin eh, lebih Oh kuat. ya, sorry, sorry. Iya. Bisa jadi ya cari kalau koneksinya sudah yakin kuat ya coba digonta-ganti browser apakah misalnya Google Chrome nggak bisa coba cari Hmm. browser lain misalnya Mozilla atau Microsoft Edge atau Opera ya bebas. Sebenarnya kalau di buku panduannya PPMI apa ya lupa apa ya Ustaz pakainya Di ya Chrome, Ustaz. di Chrome Google ya Chrome. nanti coba Chrome. cari aja di buku panduan kayaknya ada saran saran browser yang disarankan. Atau mungkin bisa jadi karena sekarang dibuka ya Sat, jadi loadnya kan tinggi untuk trafficnya di web Study in Saudi Iya ini tinggi. mungkin. Jadi memang terkadang ada error ya gak apa-apa. Kalau dicoba lagi. Karena teman kami ya, teman kami juga mencoba di sini itu
sampai 3 kali itu gagal juga sama. Kalau Gagal saya karena dulu malam saat mendaftar ketika trafiknya lagi turun. Di Indonesia gitu. malam, tengah malam seperti itu. Ya. Jadi Sekalian coba ya tahajud, cari habis waktu tahajud baru terbaik. daftar gitu. Ya baik-baik. Jadi cari waktu yang terbaik, cari browser yang terbaik ya. Dicoba terus intinya. Mesti kalau gagal coba lagi terus Iya, ya. Ustaz. Apakah nilai ya tadi ya tidak ada ini ya nilainya tadi Ustadz Jai Jidan ya sebagai patokan ya Ustadz Abdul Jalil ya nilainya Jai Jidan ya. Tadi IMSI itu tidak menerima ahwat lalu jika sudah mendaftar lewat website kampus apakah boleh daftar di website Study in Saudi Ustadz. Ini mungkin bukan IMSI ya Ustadz ya. Bimsu sendiri udah nggak ada website kampus buat daftar tulab minah ya. Semuanya lewat Studin Saudi sekarang. Ya semuanya lah Study in Saudi ya untuk MCU ya. Tapi kalau untuk kampus yang lain nanti bisa dicari di web kampus masing-masing. Kalau khusus untuk MCU sudah tidak ada lagi Ustaz ya, fix ya, Iya, tidak ada setahu kami berarti. gitu. Lewat Oke, baik. Studin Nanti Saudi. khusus MCU semuanya lewat Study in Saudi. Ustaz, apakah beasiswa di Saudi mendapatkan makan, uang kitab, transportasi, dan sakan? Mohon penjelasannya. Sakan gratis. Uang kitab kalau di Sakan Jamatul Imam gratis. nggak ada. Cuma khusus kuliah syariah sendiri itu mendapatkan kitab dari Nahdlatul Tulab. Kitabnya dapat gratis. Terus untuk makan, makan makan itu nggak dapat makan gratis ya. Kita makan masak sendiri atau kita bisa beli di restoran kampus. Seperti itu, Ustaz. Baik. Transportasi ya jalan kaki ya Ustaz. Transportasi jalan kaki. Soalnya Jamatul Imam itu antara asrama sama kampus itu dekat satu kompleks. Jadi itu cukup jalan kaki atau pakai skuter. Saya sendiri pakai skuter ya. Jadi lebih cepat mobilitasnya. Kalau untuk ke luar kampus di Riyadh nih, alhamdulillah ada metro namanya. Ada kereta kereta cepat. Jadi kita bisa keliling Riyadh cuma dengan harga 2 real atau 8.000 rupiah ke seluruh Riyadh. Baik. Untuk khusus mahasiswa ya Ustaz itu 2 rial ya. Khusus mahasiswa. Khusus mahasiswa. Lalu eh, se- bila kita sudah submit dan kemudian hari ada sertifikat tambahan, apakah eh, baiknya diedit atau dibiarkan Ustaz? Kalau misal masih bisa diedit, silahkan diedit. Cuma setahu Anda ketika sudah submit yang step terakhir tadi, itu udah nggak bisa diedit lagi. Setahu kami gitu. Tidak tahu kalau ada update terbaru ya. Kalau bisa diedit, kalau misalnya ada sertifikat tambahan, silahkan ditambahkan. Seperti itu. Jadi lebih baik Kalau ini nggak ya ya di... Ustaz ditahan sampai akhir ya Ustaz. Misalnya barangkali ada tambahan sertifikat, jadi Ayo, jangan terburu-buru langsung jangan submit terburu-buru. dan terburu-buru. Oke, kalau ini dari PPMI Toif siapa? PPMI Toif Oktober 99 bisa daftar nggak Ustaz Oktober pelayaran 99, berarti usianya berapa sekarang? Udah lebih dari 25, 26 mungkin. Ya 26 mungkin berarti. 26 ya. 26, 26. saya nggak tahu ya. Setahu saya 25 itu usia maksimal untuk pendaftaran. Setahu saya gitu. Mungkin Ustadz punya info, Ustadz. Saya nggak tahu, Ustadz. 25 April terakhir. Jadi ya, tapi ya dicoba saja ya. Kalau ternyata masih bisa ya silakan. Tapi karena udah usia mepet ya ini Sat ya. Ini udah mepet. Apalagi Kalau mau kalau di daftar silahkan. silahkan. Tapi nggak tahu apakah ini Iya, apa bisa apa enggaknya kurang tahu. Tapi ya dicoba aja silahkan. mungkin kalau misalnya ya bisa aja mungkin sih, mungkin ya. Kemungkinan bisa. Cuma apa namanya kalau mau aman mending usia yang di bawah 25 gitu. Tapi kan usia nggak bisa dibeli kalau di Indonesia. Karena ya apalagi di sini menghitungnya hijri ya Ustaz. Jadi kalaupun 25 Fitri. Masehi berarti Hmm. sudah 26 aktualnya. Atau kalau 26 Iya, Masehi itu udah 27 mungkin ya udah iya benar. bisa jadi lebih 1 tahun. Ya tapi ya coba saja, coba aja. Lalu terkait SKL ya tadi nggak bisa ya untuk SKL. Lalu kecuali jasa pondok masih bisa. Kalau SKL nggak bisa, Avansat lulusan. Untuk jurusan tadi ya jurusan. Nah, BPJS yang bertanya tentang jurusan tadi ya seperti yang ditanyakan jurusan abaikan dulu. Yang penting masuk dulu, cari yang masih masuk dulu. paling cepat ya pokoknya.
Untuk upload berkas ya, semua berkas ya Ustadz. Jadi nggak ini ya, untuk yang kembali yang bertanya tentang berkas, untuk berkas semuanya diterjemahkan kepada dalam bahasa Arab dan harus tersumpah ya Ustadz. Jadi jangan diterjemahkan sendiri tadi seperti yang disampaikan Iya, oleh Abdul Jalil ya. Jadi semua semua berkas itu wajib wajib eh, diterjemahkan dan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. sumpah. Nah, di PMM Iriad juga membuka jasa ya penerjemah tersumpah itu bisa kontak di IG PMM Iriad ya. Kalau S2 mohon maaf ya kami tidak. Nah, untuk kelas minta link online ya nanti kalaupun ada kita share di grup ya Ustaz, tentang link kelas online di Masjid Nabawi. Insya Allah kami share nanti. Nanti kami share. Besok besok pagi, insya Allah besok pagi jam Saudi itu akan ada halakonnya. Silahkan ikut. Itu tinggal kita dengerin saja dari awal sampai akhir nanti dapat syahadah. Syahadahnya bisa kita pakai buat daftar. Untuk yang di luar Riyadh kami kurang paham ya mengenai pertanyaan tentang Ummul Qura dan yang lain-lain kami kurang paham. Nah, coba besok untuk ikut webinar dari PPMI Saudi atau kalau di Ummul Qura barangkali dari PPMI Makkah bikin webinar nanti silahkan ikut ya. Untuk yang selain di Riyadh kami mohon maaf kami tidak paham ya, tidak mengetahuinya. Takutnya nanti sesat informasi ya. Jadi terkait apa UIM, Umul Qura, King Khalid dan kawan-kawan nanti silahkan ikuti webinar di masing-masing PPMI di masing-masing area ya barangkali mereka bikin ya gitu. Atau ya besok besok yang paling utamanya dari PPMI Saudi silahkan dicatat untuk waktunya besok. Semoga nggak ini ya saat bentrok sama yang tadi ya daurah online tadi yang dari Nabawi ya. Iya, Ustaz. Kapan nih Ustaz itu jamnya PPM Riyadh? Siang kalau nggak salah ya, pada zuhur Saya lupa mungkin siang atau hari ya pagi. siang hari sepertinya siang hari. Saya- Oke, nanti untuk KSU saya baikkan dulu ya. Nanti KSU akan saya taruh di akhir. Karena ini emang tidak bisa dihindarkan apabila ada Zoom PPMI, baik misalnya terkait Zoom Majmu Malik Salman atau Zoom terkait Prince Nurul atau Insyu, pasti selalu ada pertanyaan tentang KSU. Untuk pertanyaan kita KSU nanti saya kumpulkan di bawah, akan coba saya jawab kalau waktunya cukup ya, karena waktunya sudah sangat terbatas. Oke, kita utamakan dulu mumpung ada Ustadz ini kan, Abdul Jalil, kita utamakan dulu yang dari IMSIU ya. Apakah IMSIU memfasilitasi untuk umroh atau haji bagi mahasiswa, Ustaz? Iya, untuk umroh sendiri itu ada umroh khusus buat tulab minah atau mahasiswa beasiswa. Itu ada dari kampus menyediakan minimal setahun sekali. Dan pengurus dari PPMI Riyadh sendiri itu mengadakan umroh bersama juga setiap setahun sekali minimalnya untuk bisa umroh. Alhamdulillah kita ketika umroh itu dapat semua gratis ya, kecuali makan. Jadi untuk transport pulang pergi, hotel, sama dari hotel menuju ke Mekahnya, ke Ka'bahnya itu alhamdulillah gratis semua. Tinggal kita cari buat makan selama perjalanan aja. Untuk haji sendiri itu tidak ada jaminan kampus menyediakan apa enggak. Cuma yang selama ini itu ada di IMSIU itu menyediakan haji gratis untuk mahasiswa yang udah di semester akhir. Seperti itu. Tapi kita nggak bisa menjamin kalau itu akan ada setiap tahun. Tapi kalau misalnya walaupun itu nggak ada, kita bisa menabung dari awal kita masuk untuk bisa beli tasreh atau izin haji itu. Kalau sekarang harga yang terbuka sekitar 10.000 real atau 40 juta. Itu sangatlah murah kalau dibanding dengan Indonesia saat ya. Karena kita Ya, daftar tahun ini betul. langsung bisa berangkat tahun ini juga. Seperti itu. Baik, sepertinya kita cukupkan ya Ustaz karena kita sudah menjelang waktu maghrib ya. Untuk pertanyaan KSU saya ini ya coba saya jawab. Cuman ini secara general aja karena mungkin masih banyak. Ya ini karena ranahnya di IMSIU ya. Karena untuk membahas KSU ya nanti kita coba bahas lagi kalau buka pendaftaran. Karena untuk pendaftaran KSU nanti masih dibuka di bulan Juni. Jadi harap bersabar, harap bersabar ya. Nanti akan kita buka lagi webinar kalau KSU membuka buka pendaftaran untuk S1. Baik, yang pertama, apakah King Saud University tersedia di Study in Saudi? Ya, saya cek ada, bahkan di urutan pertama, ketika teman-teman memilih kampus itu KSU ada di urutan pertama, dan itu ada. Tetapi sejauh ini, pengalaman dari sejak awal ya, sejak awal dari COVID sampai sekarang itu tidak pernah ada penerimaan untuk Mahat Lugoh, bahkan dari yang web.
web kampus sendiri, web kampus KSU sampai saat ini belum ada yang masuk ya. Apalagi di Study in Saudi. Jadi yang di web kami sendiri saja belum ada, apalagi yang dari Study in Saudi. Jadi kalau kami sarankan eh, nanti mencoba mendaftar di boleh dicoba di Study in Saudi dicoba saja. Tetapi nanti ya untuk hasilnya kami kurang paham bagaimananya karena sejauh ini tidak ada pengalaman penerimaan KSU di web Study in Saudi. Tapi kalau untuk dicoba silahkan dicoba. Ya. Lalu kami sarankan untuk mendaftarnya itu ada di diplom ya mungkin untuk kelas Mahat Lunggoh. Jadi bukan di S1-nya karena di sama seperti di IMSIU di kami itu tidak tidak mengenal ini ya langsung S1 meskipun syahadahnya meskipun bahasanya itu sudah bagus punya TOEFL yang bagus tetapi tetap harus mengulang Mahat Lunggoh sampai 1 sampai 2 tahun ya. Jadi tetap ya ambil kelas bahasa jika mendaftar di KSU. Ya, untuk di studi in Saudi sendiri nanti akan coba kami tanyakan ke Imadah Qabul wa Tasjil apakah menerima. Tetapi untuk pengalaman tahun lalu itu tidak menerima. Info dari Imadah Qabul wa Tasjil itu KSU tidak menerima di studi in Saudi meskipun pilihannya ada di studi in Saudi. Begitu ya kurang lebih. Eh, dari ya KSU menerima dari link khusus dari kampus ya melalui ali@mit.ksu.edu.sa kalau nggak salah ya. Jadi di situ untuk mendaftar ke Mahat Lunggo. Oke, apa saja kampus ibu kota yang benar-benar tersedia di SIS? Yang tersedia ya secara list ada beberapa ya. Ada PNU ada, di IMSIU ada, KSU ada. Tetapi yang KSU ini masih agak meragukan. PNU itu berbayar, IMSIU yang hanya satu-satunya gratis sebenarnya Ustaz. Hanya IMSIU seperti yang paling potensial untuk di Stadion Saudi ini. Oke, lalu ya tadi ya dari berdasarkan pengalaman kami ya dari pengalaman saya tadi ya mohon maaf untuk yang di KSU belum ada, tapi nanti kami coba konfirmasi lagi kalau ada update akan kami sampaikan di story IG PPMI Riyadh. Ya, begitu. Mohon maaf, sepertinya pertanyaan yang selanjutnya masih banyak lagi, sepertinya tidak menampung ya Ustadz karena sudah menjelang maghrib. Terima kasih banyak atas informasinya, atas sharing-sharingnya dan ilmunya Ustadz Abdul Jalil. Ya, semoga Oh iya, nanti makin banyak ya mahasiswa dari Indonesia yang masuk ke IMSIU ya, atau mungkin masuk amin amin. kampus lain ke Amin. ini ya, kampus-kampus lain di Saudi ya. Baik, Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Lalu ya terima kasih kepada Ustadz Abdul Jalil atas ilmu dan waktu yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada PPMI Riyadh dan pengurus PPMI Riyadh yang telah menyediakan eh, sarana untuk webinar dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi wasilah untuk memudahkan teman-teman dalam meraih kesempatan belajar di Arab Saudi secara umum, khususnya di kampus Imam Muhammad bin Saud Islamic University. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Galih Prakoso, kemudian Ustadz Abdul Jalil Mustafa. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan acara ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi السلام يا سلام.